Nah, jadi buah ilmu di dunia dipetik, di akhirat sama. Di akhirat seperti apa buah ilmu ma'rifat tadi? Perkenalan dirimu dengan Allah, engkau dapat melihat dan menyaksikan Allah di dunia wal akhirat. Jadi melihat Allah itu di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia. Kenapa? Karena Nabi melanjutkan di dalam beribadah tadi, hendaklah kau melihat Allah. Beribadah tadi di dunia kan di akhirat kah? Tentu di dunia, di akhirat beribadah apa lagi dalam kubur? Sholat lagi. Adalah orang dalam kubur sholat. Tentu beribadah tadi sholat di dunia, berzikir di dunia, puasa di dunia, pergi haji di dunia. Apalagi ibadah, banyak sekali ibadah. Nah, bersedekah macam tadi di dunia. Melihat Allah pun tentu di dunia. Kalau menghadap di akhirat, wallahu alam sudah. Artinya di dunia dulu. Ya kajinya di dunia dulu melihat Allah. Bukan ada-ada, karena Nabi memerintahkan demikian. Maka melihat Allah dulu dia beribadah. Jaka kait, nah, jar kait. Manggap dia jar kait. Nah, jadi kalau jangan malaikat tadi, nah kalau di negeri akhirat bang, nah, tentu bagi yang mengenal Allah tadi, Allah sendiri yang menjemputmu. Kalau katakan Allah bang, marah buka ditanya malaikat, dijaga oleh malaikat. Nah, tanya lalu mungkar nangkir, melewati apa titian siratal mustaqim, yaumil hisab, yaumil mahsyar. Coba orang yang kadang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu karena dengan ilmunya tadi. Dia tahu bahwa yang maujud, yang ada itu hanya Allah saja. Tidak ada yang dia lihat, yang dia saksikan pada diri dan pada alam hanya Allah. Allah sendiri yang memasukkannya dalam surganya. Bukan kita cari jalan dulu. Nah, di dunia Jakarta kita tahu di jalan, apalagi di akhirat. Nah, sekarang kemana nih? Nah, dunia itu bagaimana luas dunia? Nah, berapa kali lipat daripada alam dunia? Alam yang begitu luas tuh. Nah, hendak mencari surga, di mana letak surga? Fakta digiring oleh malaikat tadi. Nah, digiring. Ditanya dulu. Coba bagi orang yang dikhususkan Allah, dicintainya tadi, yang tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu. Ini VIP, Allah sendiri yang masukkannya ke dalam surganya. Saking cintanya Allah, walaupun dia berzinah dan mencuri, tetap Allah masukkannya dalam surga tadi. Asal dia mati tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itulah mulianya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mensekutukannya. Tentu ilmunya sama seperti Nabi, yaitu ihsan, melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala hingga tidak mensekutukan Allah. Sudah tahu Allah misalnya, melihat menyaksikan Allah, mana bisa mensekutukan lagi? Coba engkau pada melihat menyaksikan Allah. Ayo, apa yang disembah? Angan-angan, perasaan, apalagi bayang-bayang kah, perasaan kah, nyembah apa, nyembah nur kah, nyembah apa, menyembah hayalan kah, menyembah prasangka kah, menyembah dinding kah, menyembah lantai, menyembah nama kah, atau menyembah apa. Nah, coba engkau benar-benar melihat dan menyaksikan Tuhanmu dengan mata kepalamu sendiri. Engkau sendiri yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mana bisa lagi bersekutu? Beribadah pada lagi ujub ria. Kalau bisa ada ujub ria, itu namanya bersekutu masih. Nah, bila mensekutukan Allah, termasuklah dosa besar yang kita lakukan. Dosa besar. Di antaranya adalah mensekutukan Allah, menghabis anak yatim, durhaka kepada orang tua, termasuk dosa yang besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua sifat yang mustahil bersatu pada diri seorang munafik. Kebaikan dalam perilaku dan kedalaman pengetahuan.
teologi. Maksudnya makna teologi adalah fikih akan dibahas segera. Akan dibahas segera. Pengetahuan terdangkal seorang fakih adalah bahwa akhirat lebih baik dibanding di dunia ini. Jadi dua sifat yang mustahil bersatu pada diri seorang munafik, yaitu kebaikan dalam perilaku dan kedalaman pengetahuan teologi. Jadi pengetahuan terdangkal seorang fakih, teologi tadi yakin. Pengetahuan terdangkal seorang fakih adalah bahwa akhirat lebih baik dibanding dunia ini. Jika pengetahuan ini menguasai dirinya, dia akan terbebas dari penyakit kemunafikan dan penyakit ria tadi. Dia akan terbebas dari penyakit kemunafikan dan ria. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang terbaik di antara manusia yang beriman lagi berilmu yang beramal saleh. Dan ketika manusia menjauhkan diri darinya, dia juga menjauhkan diri dari mereka. Jadi yang terbaik di antara manusia adalah yang beriman, lagi berilmu, beramal saleh. Jadi beriman, imannya tadi tentu adalah ihsan. Mereka yang melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang lagi berilmu, beramal saleh. Jadi mereka yang beriman, berilmu dan beramal saleh. Jadi amal salehnya jadi iman, melihat menyaksikan Allah, lalu ilmu tadi berilmu dan beramal saleh. Jadi ada ilmunya, ada amalnya. Nah, jadi iman itu benar-benar melihat menyaksikan Allah. Lalu amal tadi, ilmunya tadi. Misalnya amal solehnya, amal ibadahnya adalah sholat. Sholatnya tadi adalah perjumpaan dirinya dengan Tuhannya. Dasar berjumpa Allah, dasar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun berzikir tadi. Jadi zikir tadi pujian kepada Allah, la ilaha illallah, atau Allah, 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 itu bunyi zikirnya. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah itu pujiannya. Dan iman tadi, dia melihat dan menyaksikan Allah nang dipujinya tadi. Nang dipujinya itu nah Allah, dilihatnya, disaksikannya. Dirinya kan es batu, asalnya daripada air. Dirinya kan manusia, makhluk, asalnya daripada Allah. Kawalah tuh, pahamlah. Muji la ilaha illallah, atau Allah, Allah, atau illallah, illallah, hanya Allah, hanya Allah. Itu pujiannya. Diri tadi laksana es batu yang berasal daripada air. Diri kita ini manusia, makhluk, asalnya daripada Allah. Kalau contoh misal tadi, diri dengan Allah itu contoh misalnya es batu dengan air. Diri kita ini es batu nasa awakan seutuhnya nih banyu semuanya. Cuma air yang berbentuk berupa. Lalu ada pujian di situ, Allah, Allah, Allah. Maka hendaklah di dalam memuji tadi berilmu. Ilmu tadi apa? Tahunya Allah. Nang tahu, nang memuji akan Allah itu apa? Sifat Allah jua, yaitu ilmu. Dan kalamnya tadi, kalam apa? Nang memuji tadi. Karena ini air, seluruhnya air. Berarti yang memuji tadi, nah, memang bentuk rupanya si manusia, si makhluk memuji akan Allah, sebut Allah, Allah, Allah. Lalu memujinya tadi mana? Nah, itu yang dia lihat, yang dia saksikan Allah aja. Dalam pujiannya dari Allah, Allah itu pujiannya. Lalu mana Allahnya? Melihat lalu Allahnya. Kada melihat berarti kada beriman, kada ihsan. Artinya iman juga. Nah, misalnya itu dipahami itu. Jadi contoh misalnya tadi, imannya tadi adalah melihat menyaksikan Allah. Lalu ilmunya apa? Karena diri tadi.
Karena dirimu niscaya mengenal Tuhanmu tuh ilmunya, amalnya mana? Lalu beramal dirinya, amalnya apa? Yang mudah aja dikit amalnya tadi. Lalu dia puji Allah, Allah, Allah. Imannya tadi melihat, menyaksikan Allah itu imannya, ihsan. Kemudian ilmunya apa? Karena dia tahu diri, tahu di Tuhannya. Nah, ilmunya diantaranya ilmu sifat 20, ilmu dua itu tauhid, keesaan sifat Allah. Kemudian amalnya apa? Ya berzikir tadi itu amalnya. Pahamlah tadi iman, ilmu, dan beramal, amal soleh tadi. Nah, jadi imannya melihat, menyaksikan, dipandang pada diri dan pada alam, asal diri daripada Allah. Diri tadi tidak ada satupun daripada diri kita yang tidak berasal dari Allah. Pandang tadi. Engkau pandang kepada diri karena dirinya alam cerminan Tuhan. Masih ingatkah di dalam kitab Qadarun Nafis, diri kita ini alam cerminan Tuhan. Apa yang nampak di cermin itu adalah wujud kenyataan Tuhan. Nampak di cermin itu, nah itu cermin diri, cermin alam kita tadi. Maka yang nampak di cermin itu siapa? Diri kita. Itu lain, bukan diri kita. Yang nampak di sini bukan Allah, bukan Tuhan. Cumakah hanya seperti di cermin yang atau di monitor itu, anggaplah itu cermin. Itu alam cerminan diri kita. Bila hendak melihat diri kita, lihat di cermin. Bila hendak melihat Allah, lihat di wujudnya tadi, karena wujudnya itu alam cerminannya, alam cerminan. Jadi bila hendak melihat Tuhan, lihat di alam cerminan Tuhan, yaitu di diri, bukan diri Tuhan, bukan. Seperti layar monitor, tuh layar monitor alam cerminan kita, kita lihat di situ, maka nampak rupa wujud diri kita itu nampak di situ. Yang di dalam, yang kau lihat di layar monitor itu apakah dirimu? Bukan. Tentu bukan. Ya kata, nah diraba bang, rata, tidak ada apa-apa. Datar. Tapi yang di dalam, nampak di dalam cermin itu bukan diri kita kan? Iya, itu diri kita juga, cuma bukan diri kita. Nah, bagaimana tuh? Bukan diri kita, tapi tidak lain daripada diri kita. Engkau pikirkan sendiri, engkau rasakan sendiri. Kalau untuk itu tadi, maka dipraktikkanlah sendiri. Begitu pula di alam cerminan Tuhan. Dirinya bukan Tuhan, cuma tidak lain daripada Tuhan. Paham-paham, tidak-tidak. Nah, ya kata alam cerminan Tuhan tadi. Lalu ada alam naskah Tuhan tadi. Nah, alam naskah Tuhan itu segala apa perbuatan itu nampak kepada naskah. Naskah itu berupa lembaran tadi ditulis. Nah, jadi malam hari ini tadi yaitu imannya ihsan, melihat dan menyaksikan Allah, kemudian dia berilmu tadi. Ilmunya apa? Ilmu tadi berarti tahu akan dirinya, tahu akan Tuhannya, itu ilmu namanya. Tahu diri, tahu di Tuhan. Bila kada berarti bodoh atau jahil. Jahil itu apa? Kada tahu diri, kada tahu di Tuhan, itu yang dipadahkan bodoh, jahil tadi. Kalau kemuliaan berdasarkan badan besar, gajah lebih besar daripada engkau. Ya kata. Kalau kekuatan makan kuat engkau kah, kuat sapi gak makan. Nah, kalau perkara perut, tentu kuat sapi, banteng lebih perkasa, lebih gagah daripada diri. Kalau yang pemberani dirimu kah? Pemberani harimau atau buaya kah? Nah, yang binatang tadi ada yang lebih berani daripada diri. Jadi kemuliaan bukan letaknya di perut, bukan letaknya di keberanian, tapi daripada ilmunya yang dikandung tadi kepada dirinya tadi. Sehingga ilmu, dengan ilmunya Allah lah engkau dapat mengenal Tuhan tadi. Dengan ilmunya Allah juga.
Karena aku kenal Tuhanku, karena Tuhanku juga yang memperkenalkan dirinya. Ya, apa nih Cina Batis sudah ini berapa jam sudah? Ada merasa kah? Nah, jam 1. Oh, jam 1 katanya. Jam 1 tadi. Nah, jadi imannya melihat menyaksikan Allah. Sedangkan ilmunya tadi tahu diri, tahu juga diperiksa. Dilihat diri ini tadi, nampak alam cerminan Tuhan. Nah, nampak di layar monitor alam cerminan diri kita. Jadi contoh misalnya ada game yang mudah di layar monitor itu anggaplah cermin daripada dirimu itu. Lihat di diri itu, nah, itu aku kah? Bukan aku kah? Oh, itu bukan aku. Tapi tidak lain daripada aku juga. Kalau dipadahkan diri kita, nyata lain diri kita. Gimana taruh dipegang kan? Nah, coba kalau mengangkat, nah nampak di cermin tadi. Maka dirinya alam cerminan Tuhan. Nah, nampak apa yang di apa perbuatan Tuhan nampak kepada cermin. Karena dirinya adalah majar Tuhan adalah sebagai sandaran kenyataan Tuhan tadi. Maka diri tadi disebut kenyataan Tuhan. Kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan, cuma kenyataan Tuhan. Jangan salah kaprah nanti bahwa di luar nah ngaku diri Tuhan. Nabi adakah pernah ulama di press Nabi ngaku Tuhan? Tak ada. Nah, jadi Nabi Adam yang kada punya bapak ibu pun kadang ngaku Tuhan. Begitu pula nabi-nabi lain. Nabi Adam aku tak dulu kata Nabi Adam aku tak punya ayah, tak punya ibu. Tak pernah juga aku ngaku Tuhan. Nah, Nabi. Kalau Nabi lain bang, pada ada juga ngaku Tuhan tadi. Cuma adalah utusan Tuhan. Kalau ngaku Tuhan, salah satu Nabi protes Nabi Adam alaihissalam aku yang terdahulu. Aku ganti Allah, seharusnya aku yang duluan. Aku saja tak punya orang tua, tak punya ibu bapak. Berarti aku ini anak Tuhan kah? Tidak, Nabi Adam alaihissalam tadi tidak melakukan hal demikian tadi. Nah, hianat diri kita. Kalau diri kita sekarang ngaku Tuhan, hianat dengan paung. Paung itu yang terdahulu dengan kita. Seperti yang kita ceritakan buah kelapa. Hianat. Hianat engkau tadi. Hianat dengan pewaris Nabi yang terdahulu tadi. Hianat. Nah, kita ini adalah kenyataan Tuhan dalam cerminan Tuhan. Maka engkau lihat kenyataan dia, kenyataan sifat, kenyataan asma, kenyataan afal dan nampak kepada yang maujud ini alam cerminannya. Ya, di cermin situ wujudnya, sifatnya, kelakuannya dan lain sebagainya nampak di situ. Rupa tai lalat aja ada nampak di cermin tadi. Nah, jadi apapun itu yang daripada Tuhan nampak pada diri tadi. Karena diri itu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataan Tuhan. Jadi ilmunya tadi tahu di Tuhan, ya tahu di diri. Nah, dilihat tadi diri disaksikan. Nah, baru berzikir. Zikirnya apa? Allah, Allah atau illallah, illallah, illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah, 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 Allah. Atau ilallah hanya Allah. Atau dia. Nah, dilihat tadi dia cermin tadi nah. Kadang kulihat dia juga. Kadang ada Allah juga. Tidak ada yang lain. Yang ada tuh Allah juga. Lillah. Hanya Allah juga. Nah, zikirnya tadi sempurna. Zikirnya pujiannya. Lalu memuji tadi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melihat menyaksikan Allah. Nah, itu jalannya. Nah, jadi ilmunya dari tahu di diri, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Karena kita ini kadang membahas lah makrifat sepenuhnya. Nah, karena ini kitab
Kitab apa? Iya Ulumuddin. Bagi yang pernah belajar kitab Iya Ulumuddin mungkin ada, oh kenapa berbeda itu? Ada sedikit perbedaan. Nah, itulah yang datang atau ilmu tadi daripada Allah yang diberikannya kepada diri kita tadi. Nah, jadi kitab ini tadi walaupun sedikit kata-katanya tapi maknanya dalam. Bukan sedikit kitab ini 4 jilid yang tebal ini nih. 4 jilid yang tebal. Jilid yang tebal ya kata. Nah, banyak lagi. Kemudian lagi beliau bersabda, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Jadi iman itu telanjang kada pakai apa. Jadi semata-mata mutlak nang dilihat dan disaksikan Allah aja, nang mawujud tu Allah aja, kada boleh yang lain selain Allah. Jadi Allah jangan dilihat. Jadi benar-benar melihat zat wajibal wujudnya Allah. Jadi semata-mata melihat menyaksikan Allah, jangan dilihat kada ada nang lain nang dilihat tadi. Kada ada hijab lagi maksudnya, kada ada dinding lagi bila ada melihat sesuatu makhluk yang lain tadi. Nah, bercampur dengan Tuhan kada bisa. Maka iman yang telanjang itu maksudnya nang dilihat, nang disaksikan tuh Allah aja, Tuhan aja nang dilihat disaksikan. Marah Tuhan kalau umatnya nih mengenal Tuhan, marah cari ke Tuhan, nang cari tuh manusia nang kada tahu ilmunya, manusia nang kada berilmu tadi nah ibadah aja cuma kada tahu ilmu, lalu orang mengenal Tuhan tadi marah. Tuhan aja kada pernah marah, adakah Tuhan marah? Kita mengenal Tuhan tadi marah ke Tuhan. Kalau Tuhan marah kita mengenalnya, untuk apa kita menyembahnya? Nah, pernahkah Allah marah ketika engkau hendak mengenal, ketika engkau hendak berjumpanya? Marah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala marah kalau salah disembah. Ngapain kita menyembah Allah kalau kita mengenal Allah aja Allah akan marah? Apalagi hendak menyembahnya, mengenalinya dimarah Tuhan. Cari Tuhan dengan kita mengenal Tuhan, hendak mendapat Tuhan nih Tuhan cari. Untuk apa kita menyembah Tuhan kalau Tuhan marah? Untuk apa kira-kira kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala itu marah dengan kita, kada boleh kamu mengenal aku, haram kamu mengenal aku, kafir. Untuk apa kau menyembahnya? Menyembah boleh, mengenalnya tak boleh. Waduh, gimana? Kan aneh bin ajaib tadi. Nah, menyembah Allah diwajibkan, tapi mengenal Allah dilarang. Adakah Tuhan melarang? Kalau ngaku Allah, nah ini benar dilarang. Kalau ngaku Allah itu nah benar dilarang. Kalau mengenal Allah, menyembah Allah kan harusnya itu sudah jadi kewajiban. Karena diwariskan oleh para nabi dan rasul terdahulu supaya kita beriman dan bertakwa kepadanya. Ya Pak Haji Sulaiman. Nah, jadi Pak Haji Sulaiman kalau kita menyembah Allah, dilarang Allah mengenalnya. Kata Allah, tak usah mengenal aku, tak usah engkau berjumpa dengan aku. Lalu apa gunanya menyembah Tuhan? Menyembah Allah Pak Haji Sulaiman, kira-kira apa gunanya? Apa yang kita sembah kalau Tuhan saja marah? Ya Pak Haji. Nah, jadi kalau Tuhan marah-marah terus, bagaimana kita bisa dekat? Tuhan marah-marah melulu pagi siang malam, dekat dengan Tuhan juga marah, berjumpa dengan Tuhan, waduh gimana kita nih, apa Tuhan pemarah? Nah tentu nah, ini yang terjadi tadi. Nah, apa yang salah tadi? Nah, artinya memberi persembahan dianjurkan, beribadah. Cuma mengenal Tuhan tadi untuk dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan lalu marah. Nah, lalu terbaliklah dunia tadi, kalau ibadah tadi semeraut, tak lagi tentu arah. Nah, seperti zikirnya, seperti sholatnya,
hanya sekadar menggugurkan kewajiban tadi, sekadar menggugurkan kewajiban, nah, supaya kada dapat dosa, supaya kada masuk neraka. Itulah sedikit daripada ilmu mungkin yang diberikan Allah kepada diri tadi. Kemudian kita teruskan di sini tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Jadi bila beriman, tentu yang menjadi pakaiannya adalah takwa. Nah, jadi takwa tadi. Setelah engkau melihat menyaksikan Allah, lalu takwa. Nah, jadi iman itu, anugerah iman bisa engkau rasakan ketika engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu apapun, melebihi dunia beserta isinya, melebihi akhirat beserta isinya. Jadi nikmat iman itu dapat engkau rasakan bila engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Baru nikmat iman dirasakan. Jadi yang kau lihat dan saksikan hanyalah Allah semata. Kemudian pakaianmu tadi, karena engkau mencintai Allah melebihi daripada lainnya. Engkau minum pun sebagai hamba nunggu dulu. Yang namanya menghambakan diri kepada Tuhan, menunggu perintah raja, ia menghambakan diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri kepada Tuhan. Ya betul. Monggo silakan orang raja tadi memerintah. Suruh berdiri, suruh duduk, baru duduk. Suruh berjalan, baru berjalan. Apapun yang dititah sang raja, itulah tugas dan kewajiban si hamba. Begitu pula diri kita. Apapun yang diperintahkan Tuhan pada diri kita, maka lekas-lekaslah engkau kerjakan. Kita itu berhenti beramal oleh bendera hijau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pensiun, sudah beramal. Ketika bendera hijau innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah. Jangan nangis meninggal dunia. Orang arif billah jangan menangis. Ngapain engkau menangis ketika meninggal dunia tadi? Orang meninggal dunia itu rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu alamat cinta terakhir, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada lagi terpisah-pisah, kada ada lagi bercerai dengan Tuhan selalu bersamanya. Nah, dengan kekasih tadi, nah, itu perjumpaan alamat cinta terakhir sudah kada ada lagi yang dituju. Jadi kematian itu suatu kegembiraan yang besar bagi diri kita ma'rifatullah tadi yang menuju jalan menuju Allah. Alhamdulillah seharusnya kita meninggal dunia. Bukan kita bersedih-sedih, bukan meronta-ronta, mengamuk-amuk, bukan. Ini meronta-ronta, menangis nih. Seharusnya engkau tangis tadi gembira, senang. Ketika engkau meninggal dunia, ini menangis. Aduh, menangis. Hidup pada menangis, mati menangis. Artinya hidup menangis juga, mati menangis juga, nah parah nih sekali. Artinya hidup menangis, mati pun menangis. Apa dibikin hidup? Nah, di dalam kubur bisa menangis-nangis, apa di dunia menangis, di akhirat menangis. Nah, takut akan neraka. Nah, orang takut neraka tadi bukan takut kepada Allah, berarti imannya belum sesat. Takut kepada segala sesuatu makhluk menandakan betapa lemahnya imanmu. Nah, takut kepada makhluk tadi menandakan betapa lemahnya imanmu. Termasuk takut dengan malaikat nongkar mangkir. Ya kepamat hari bila takut dan sesuatu apapun, janganlah engkau takut dengan apapun. Takutlah hanya kepada Tuhanmu. Takut tadi ya, apa? Takut tadi bukan takut seperti engkau takut hantu, bukan takutnya engkau seperti seorang algun hendak memenggal lehermu, bukan. Takut dalam pengertian kepada Tuhan itu takwa. Artinya taat dengan
Tuhanmu itu takutnya. Nah, takut tadi. Bukan takut Tuhan menakut-nakuti seperti hantu. Jagalah imanmu, jangan pernah takut dengan apapun. Hendaklah takut hanya kepada Tuhanmu. Kalau sudah kehendak Allah kita mati di ujung pedang, itu sudah kehendaknya. Cuma kalau dirinya tak reda, ikhlas reda, tak sesuatu apa juga pun yang akan memberi bekas kepada diri. Kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokohkan iman tadi. Karena orang muslim tadi wajib beriman kepada Tuhannya, percaya kepada Tuhannya, melihat dan menyaksikan Tuhannya di dunia wal akhirah. Jadi iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Perhiasannya adalah rasa malu dan buahnya adalah ilmu. Jadi orang bertakwa tadi iman, takwa, perhiasannya adalah malu dan buahnya adalah ilmu. Beliau bersabda, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Jadi orang berilmu, orang berjihad itu paling dekat sudah derajatnya, pangkat kedudukannya dengan kenabian. Orang berilmu, orang jihad fi sabilillah. Orang yang berilmu, tentu ilmunya tadi adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu diutus bagi manusia yang kepada mereka para nabi diutus. Nah, jadi orang berilmu tadi diutus bagi manusia yang kepada para nabi mereka diutus. Jadi nabi mau di situ. Setelah tidak ada nabi tadi, maka orang berilmu tadilah yang menjadi pewaris nabi. Mereka adalah pemberi tuntunan dan petunjuk kepada manusia dan orang yang berjuang di jalan Allah dengan pedang seperti peran para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berilmu juga memberi petunjuk dan tuntunan kepada manusia tadi, dan orang yang berjuang di jalan Allah dengan pedang seperti peran Rasulullah. Jadi orang berilmulah yang membimbing dirimu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena derajat orang berilmu dan orang jihad tadi, derajat yang paling dekat sudah lawan Nabi. Kurang apa lagi? Nah, maka rajin-rajin menuntut ilmu tadi. Jangan malas-malasan. Nah, malas-malasan. Karena mati ditanya malaikat. Nah, ya kan? Tanya malaikat, kalau tahu di Tuhan, Pak Matahari, bagaimana menjawab Allah? Malaikat Allah, kata malaikat. Nah, bingung kita kalau tahu Tuhannya. Nah, agama Islam tak bawa kitab, matinya adalah bawa buku. Tak ada buku yang kau cintai, kitab-kitab yang banyak di lemari, adakah dimasukkan dalam peti, dalam kebara, masukkan di lem lahat, adakah? Tak ada tentunya. Orang Islam hanya bawa kain kapan saja. Hanya kain kapan yang dibawa tadi. Hanya kain kapan. Dan seharusnya pun kalau pulang tak pakai baju, kembali pun tak pakai baju. Tapi itulah adab di dalam dunia tadi, memperlakukan si mayat tadi lalu ditutup dengan kain kapan tadi. Padahal Allah Ta'ala kada perlu kain kapan, kada perlu juga. Nah, supaya daripada memperlakukan adab kepada manusia tadi, hubungan hablum minanas. Artinya kada ditutupi apa? Kadang-kadang melihat orang bayang. Nah, ini bercanda aja lah. Artinya bukan ukuran pakaiannya. Nah, tapi iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi ukuran, bukan kainnya. Nanti yang kaya kain sutra. Wah, macam-macam kainnya kan. Kalau dia ukuran kain yang diterima. Nah, kalau ukuran kain yang menjadi keselamatan diri. Karena bid'ah ulang kain yang bagus-bagus. Nah, kain itu tadi sebagai memperlakukan manusia tadi, hubungan hablum minannas. Nah, ditutup auratnya tadi. Nah, ditutup tadi.
Nah, kira-kira pengajian malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi sampai kepada apa tadi, orang yang berilmu tadi, yang diutus bagi manusia kepada mereka para nabi itu, mereka adalah pemberi tuntunan dan petunjuk kepada manusia. Jadi yang derajat yang tinggi, derajat yang mendekat, atau tidak ada derajat lain yang mendekati kenabian tadi, melainkan dua, yaitu orang yang berilmu dan orang yang berjihad fisabilillah. Ini kita cukup sampai di sini dulu pengajian malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, tutur kata yang kurang enak, kurang berkenan hati. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaah malam hari yang berhadir langsung. Semoga bisa menambah kewawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama.